Iya, jalan ninja Bro Kaesang. Jadi ketum PSI langsung bikin gerah partai tua. Begini, memang bikin gempar saja partai bocil yang satu ini. Baru kemarin dulu bikin heboh dengan masuknya Kaesang ke PSI, kartu anggotanya pun segede gaban. Sekarang jadi ketua umum atau ketum dan bikin gempar lagi dunia persilatan para buzzer politik. Isu dinasti politik lah atau politik dinasti ya. Lalu isu partai otoriter digoreng para haters. Ditambah kecap plus micin secukupnya. Walau para lovers hanya mengamati dan tersenyum saja. Geli dengan kelakuan mereka yang blingsatan. Katanya mereka sebenarnya dalam tanda kutip ketakutan alias gentar dengan ulah partai non-parlemen ini. Para haters merupakan jubir parpol tua dan parpol yang tidak pernah ganti ketum itu sibuk mengarang bebas dan menyebar hoax. Segera setelah perhelatan partai si anak ingusan atau PSI ini, yang baru saja ganti ketum lagi ini, segera mereka bikin cerita soal partai otoriter. Ini penting bagi mereka agar praktek otoritarianismenya di parpolnya sendiri itu terdeviasi. Sebelum-sebelumnya juga PSI selalu membetot perhatian publik, didanai cendana lah, pengkhianat lah, dan berbagai fitnah lainnya. Aneh ya, tapi seru juga sih. Tanpa kehadiran PSI, belantika perpolitikan di Indonesia kayaknya monoton ya, alias datar-datar saja. Ya biasalah, paling-paling soal korupsi beberapa triliun begitu, lalu jadi kepala berita sebentar, lalu DPR-nya membisu, dan selesai gitu, atau dianggap selesai. Tapi PSI ini memang keterlaluan sih. Sampai sekarang masih repot sendiri dengan soal korupsi 80% dari nilai proyek BTS ya di Kemenkominfo ya. Padahal semua parpol lain sudah bagus-bagus, tanda kutip gitu ya, bersikap tenang dan menyerahkan kasusnya kepada aparat hukum, dan sebisa mungkin kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Coba lihat BAP-nya para terdakwa ya yang sudah disidang itu. Berapa ratus miliar yang mengalir ke parlemen dan instansi penegak hukum katanya untuk meredam kasus ini supaya tidak terbongkar. Bukankah segalanya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat gitu ya? Ini kan jalan yang Pancasilais katanya ya, sejati itu Pancasilais sejati ya. Begitu kata koruptor yang nyalek lagi dan diiyakan oleh para koruptor yang belum tertangkap KPK atau kejaksaan. Mereka yang masih gagah berceramah soal kesejahteraan rakyat. Tapi ketum PSI yang baru, Bro Kaesang atau Bro K, ini yang disebutnya Bro K ini, malah lantang bilang soal jalan ninja yang bakal ditempuh PSI ke depan. Ini apalagi, lawang selama ini PSI sudah bikin para politisi tua itu kerepotan. Tapi pura-pura tenang, biarlah para buzzer yang bekerja di lapangan, kata mereka. Mereka kan bisa mengarang bebas para buzzer ini. Bahkan banyak yang tinggal. Sementara para politisi korup itu boleh tampil cool dan bisa bilang, kami sedang fokus soal pencapresan dan pileg 2024. Mereka yang progresif dan muak dengan pidato soal kesejahteraan yang cuma rangkaian kata-kata di visi misi partai, menyimak kata-kata Bro Kaesang ini dengan cermat dan dengan hati yang jujur. Bukan membalas cacian dan fitnah dengan cacian dan fitnah juga. Itu malah membuat dunia politik kita tambah gelap ya. Bahkan semakin menjijikkan. Tapi beliau Kaesang ini mengajak, mari menyalakan lilin. Dengan begitu kita bisa menerangi sekeliling kita. Tetap bergembira dan membawa kesukariaan dalam berpolitik.
di tengah dunia nyinyir dan penuh kepalsuan. Tidak perlu tegang, santai dan santuy saja. Pak Jokowi selama ini difitnah PKI lah, pelangap plongo, bajingan tolol, antek Cina, ijazah palsu, dan lain sebagainya. Ya, tetap santai dan santuy saja. Malah tingkat kepuasan rakyat terhadap kepemimpinannya yang 80% itu adalah yang tertinggi di dunia. Nah, bukti apa lagi yang bisa kita sangkal? Bro Kaesang dan PSI bertekad menjadikan politik sebagai sumber kebaikan dan kesejahteraan, terinspirasi dari Pak Jokowi. Rupanya ini jalan ninja yang bikin para politisi korup itu gerah. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.